terutama pada tindakan yang bersifat merendahkan profesi wartawan. Jumat 17 Juli 2026 dalam konferensi pers oleh advokat Hotman Paris Hutapea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, hari ini Dewan Pers merasa perlu untuk menyampaikan sikap resmi terkait sebuah insiden yang mencederai hubungan profesional dan saling menghormati antara profesi hukum dan profesi jurnalisme, terutama pada tindakan yang bersifat merendahkan profesi wartawan. Jumat 17 Juli 2026 dalam konferensi pers oleh advokat Hotman Paris Hutapea usai pemeriksaan kliennya Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam konferensi pers itu, seorang wartawan bertanya, apakah Febri Ardiansyah merasa dikriminalisasi dalam kasus yang menjeratnya ini? Merespon ungkapan Hotman saat itu yang mengatakan, menurut kau gimana? Lu punya otak enggak? Dewan Pers menyatakan sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan memperdomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Demikian sikap resmi dari Dewan Pers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan. Itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sesudah disita dulu, baru persetujuan. Jadi sudah pernah dipanggil nggak sih? Siapa? Belum. Belum ada pemanggilan? Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah dipiralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka. Mesinnya aja lemari mesin udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh besar. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Coba bahan ini fotonya. Ada hidden agenda bang ya? Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya?
Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nggak, tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu, jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Udah deh, kok pada bisa gua menafsirkan maunya orang. Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir seperti itu. Dan Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transfer yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Apa? yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya. You know? Sudah mulai capek kita bang. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia. Ketemu sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.